ya Bu ya, karena tidak bisa bertemu langsung dengan customer-nya. Pada saat COVID itu, di samping kami bikin masker, kami juga lakukan ada beberapa kali sampel, lebih kurang 50 kali sampel, makanya akhirnya lolos. 50 kali sampel baru bisa hadir seperti ini? Ya. Oke. Jadi di dalam 50 kali proses itu, hal yang tidak bisa Ibu Hartati Ningsih lupakan, ya, yang tidak bisa Ibu Hartati lupakan, kenangannya apa sih yang di dalam 50 sampel? 50 kali, ibaratnya kalau proses penyulingan, 50 kali penyulingan baru terjadilah hasil yang bening. Betul ya? Biasanya kenangan-kenangan apa sih yang tidak bisa Ibu Hartati lupakan? Selain ke Norwegia, kami tempo hari juga sempat ada order yang itu 300 kilo kami tidak dibayar. 300 kilo tidak dibayar. Kenapa? Karena permintaan dari buyer sendiri itu untuk pesawat Qatar Airlines. Oke, untuk penerbangan ya? Ya. Oke, Qatar Airlines. Mereka meminta kami membuatkan itu dari daging sapi luar. Oh, sapi luar, oke. Nah, jadi kategori daging itu ternyata teman-teman yang di bagian produksi itu mengatakan kalau daging impor yang kita bikin rendang itu tidak manis. Tidak manis. Jadi untuk takaran-takarannya ataupun daging-dagingnya itu memang sudah ini ya Bu ya, sudah tersusun ya. Maksudnya kalau daging ya bisa dibilang daging kerbau atau daging sapi itu sudah ada acuannya buat kita ya sebenarnya ya. Mungkin daging luar sama daging kita yang berada di lokal itu sedikit berbeda. Atau bagaimana Ibu? Iya, jadi pengalaman kami setiap kami memproduksi rendang, kalau kami pakai daging lokal itu manis. Manis, oke. Ya, jadi walaupun kami tambahkan dengan air santan atau air kelapa, itu tetap ada rasa gurihnya. Tapi ketika kami pakai daging impor yang ditentukan oleh buyer, itu ibu-ibu merasa kayaknya ada yang hilang, tulang rawan. Rawan. Jadi ada tulang yang mereka masukkan pada saat proses. Karena koperasi kami itu boleh dibilangin adalah usia di atas 45 tahun ke atas. Ya. Oke. Kami kolonial semua. Sepuh semua ya. Sepuh tapi tidak menutup kemungkinan juga yang sepuh memiliki kebetulan yang luar biasa. Kami saja yang berumur 30-an itu harus banyak belajar sama sepuh biasanya. Atau sepuh-sepuh yang duduk di situ ya. Pak Irwan kan juga sepuh juga ya Bu ya. Jadi dari sekian banyak yang kita alami ya Bu, selama ini Putra pernah nah, itu bagaimana cara untuk mengatasinya, Ibu? Ya, jadi pada saat itu karena saya tidak bagian produksi, saya hanya bagian pemasaran. Betul. Rasanya pasti bela teman-teman. Sampai detik itu saya tidak tahu kalau itu ditambahkan ada tulang ya untuk memaniskan. Betul. Jadi untuk menambah rasa gurih tadi ya. Jadi ketika dikomplain sama buyer yang hanya tahu ke saya tentu bilangin no, pasti tidak terjadi. Betul. Apakah itu ada daya? Ayo kita video call. Oke. Begitu dia ketuk itu memang tulang yang bunyi, saya nggak bisa jawab apa-apa. Betul. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, tolong jujur, sampaikan kenapa ada tulang. Iya. Nah, akhirnya teman-teman bilang iya lupa. Nah, lupa yang sedikit itu membuat semuanya jadi berantakan ya. Karena memang untuk orang luar sendiri memiliki kriteria kejujuran yang utama. Betul ya, kejujuran yang utama. Jadi karena memang tadi untuk si produksi atau yang si pemasak ya memiliki ciri khas tersendiri dalam produk-produknya. Pada saat daging yang di luar masuk dan kita olah dan itu rasanya tidak ketemu dan si pemasak ingin menemukan kembali cita rasa masakannya dengan sedikit daging rawan tadi ya, itu menjadi bumerang buat kita. Betul ya berarti ya. Jadi dari produk-produk yang ada ini di depan Putra tadi udah ada ini beberapa produk. Nah ini nih, ada Padang Kitchen dan kita informasikan juga buat pengunjung yang ingin bergabung bersama kami kali ini yang ingin melakukan pertanyaan. Pak Iwan juga boleh bertanya, boleh silakan Pak Iwan ataupun dari rekan-rekan kita yang ingin bertanya sementara produk-produk dari
operasi wanita Ika Boga Padang. Ini memang memiliki ciri khas tersendiri. Boleh kalau kita lihat dari segi kemasan ini luar biasa, sudah menjadi kemasan kekinian, sudah tidak kuno lagi, ya, sudah memiliki daya tarik tersendiri. Dan untuk rasanya ada berapa varian rasa nih, Bu Harti? Jadi kalau untuk keluar itu ada dua. Satu untuk Eropa itu boleh dibilang sangat sedikit kali cabai. Sangat sedikit sekali cabai. Ya. Nah, bagaimana tuh prosesnya? Karena kalau kita memang proses asli dari Sumatera Barat, kita sama-sama tahu untuk proses cabainya itu seberapa banyak ya. Ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan 1 kilo bumbu itu untuk 1 kilo daging, cabainya itu 1 on seperempat. 1 on seperempat. 1 on seperempat. Ya, untuk jadi 1 kilo daging. 125 gram. Oh, 125 gram. Nah, tapi untuk yang Padang Kitchen, ini merek yang diminta oleh buyer. Iya. Itu kita menggunakan cabenya hanya sekitar lebih kurang 50 gram. 50 gram. Kalau yang ini ya? Ya, ini Padang yang Kitchen. Kitchen. Oke. Berarti antara Padang Kitchen Padang dia Kitchen ada sama. 2 merek. Oh, ada 2 merek aja, tapi tetap produksinya sama ya? Ya. Oke. Kalau yang bumbu rendang juga, tapi subana-bana itu juga masuk ke Eropa dan Arab Saudi. Iya. Itu gram untuk cabenya tetap 100 gram. 100 gram. Oke. Jadi untuk produk-produk ini sudah bisa didapatkan di luar negeri ternyata teman-teman. Dan tentunya buat ya, bagi pengunjung yang ingin bertanya mengenai produk kita di hari ini silakan ya. Ataupun dari kakak-kakak dari Bank Nagari yang ingin bertanya boleh ya, kali aja ingin membantu dan mensupport pelaku UMKM kita. Mungkin ada koperasi yang siap menyalurkan juga ya produk-produknya. Boleh ingin bertanya silakan. Mungkin Pak Iwan dulu yang bertanya seputaran produk kita. Oh mic-nya kasih. Tolong kasih mic-nya Pak Iwan. Boleh. Harus Pak Iwan dulu yang bertanya kayaknya. Boleh ya Bu Arti ya? Ya. Kita Jadi posisi tanya kalau jawab. menanggapi ini, Ah. UMKM itu sangat berharap pada kegiatan-kegiatan pameran Seperti ini ya? Iya. Karena memang kita lihat untuk seluruh kegiatan event yang selama ini Putra ada ikuti, itu memang sudah ada disediakan. Mungkin dari dinas kerjasama. Iya. Ya. Karena setiap ada kegiatan, disitulah kami bisa membranding produk. Betul. Karena untuk membangun sebuah branding itu tidak gampang ya Bu ya. Karena kita harus butuh mindset juga, butuh kreativitas juga, dan butuh tim juga sebenarnya untuk membangun branding itu. Boleh, Pak Iwan kita persilakan dari EKI dan Berdikari. Iya, Pak Iwan silakan. Ada yang mau ditanyakan Bu. Kita kan ini Bu apa? Yang UKM kecil ini kan ingin juga seperti Ibu ke luar negeri. Cuman prosesnya agak panjang gitu Bu. Oh, proses untuk pengiriman ke luar negeri gitu ya? Oke. Syarat-syaratnya banyak gitu. Ah. Itu bisa Ibu ceritakan nggak bagaimana Ibu dari Oh, langkah-langkah. langkah-langkah supaya yang dari UKM ini, yang dari bawah lah istilahnya, Betul. bisa sampai menjadi luar negeri seperti ini. Oke, baik. Nah, langkah-langkahnya. Baik. Terima kasih, Pak Ibu Iwan. Warta itu tidak gampang. Biasanya ini sudah menjadi rahasia juga nih buat koperasi ataupun buat UMKM yang jebol dan masuk ke mancanegara. Nah, Ibu Warta harus sharing juga ya, Pak Iwan ya. Bagaimana untuk UMKM yang bisa dibilang menengah ke bawah yang belum bisa rate-nya ke atas, ya itu bakal dibantu dan disupport juga. Dan salah satu idenya mungkin dari Ibu Warta boleh silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Ini merupakan langkah yang saya lakukan. Saya gabung di Koperasi Wanita Ika Boga itu 2016. Yang mana sebelumnya saya punya latar belakang adalah sebagai tim pemasaran di produk farmasi sebagai sales marketing obat. Sales marketing obat bisa ke Boga loh Pak Iwan. Oke. Nah, begitu bergabung di sini, sehingga saya sampaikan sampai saat ini saya bukan adalah UMKM atau IKM, tapi saya sebagai tenaga swasta, yang mana saya digaji di sini Pak Iwan. Saya punya target yang di koperasi kami itu mencari peluang-peluang untuk produk Ika Boga itu bisa
tembus pasarnya ke beberapa negara. Nah, jadi saya menggunakan kegiatan yang pernah saya lakukan sebagai tim skill dan pemasaran. kemampuan ya yang selama ini dimiliki itu ya. Oke. Ya, terus terang sampai detik ini dinas itu boleh kita sampai ungkapkan mereka betul-betul minim dengan pendanaan. Ya, kalau kita ditanya mampukah kita mandiri, mereka akan support. Karena yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya adalah stand seperti yang saat ini, free. Oke. Stand telah disediakan oleh pemerintah ya. Ya, dimanapun kegiatan, selalu itu sifatnya free. Betul. Tapi untuk apakah kita transportasi, Betul. makanan atau penginapan, cari sendiri. Nah, koperasi kami itu juga tidak punya biaya. Betul. Nah, tapi saya menggunakan BUMN sama seperti Bank Nagari, ya. Nah, Bank Nagari saya jual ya melobi ya. Betul. Bagaimana pendekatan? Follow up ya. Ya, ini ada produk UMKM. Betul. Apa kelebihannya? Saya memasarkan ini dengan menyampaikan koperasi kami itu ada 39 anggota, yang mana ownernya ABCD. Betul. Ya. Strukturalnya ada gitu ya. Ya, Oke. nah, karena kami legal ya. Nah, setelah kami sampaikan, mereka bisa support di mana? Betul. Nah, kami akan melakukan pemasaran itu keluar, pasti pakai logo mereka. Iya. Alhamdulillah di tahun pertama saya kerja di koperasi, saya mendapatkan kerjasama dengan Jiwasraya. Jiwasraya, asuransi ya? Asuransi sebelum beliau bankrupt ya. Bankrupt. Sebelum ini ya, sebelum gulung tikar ya. Oke. Karena memang untuk jasa pertamanya itu tetap dikenang, ya Bu ya. Jadi alhamdulillah mereka berikan support itu dengan cara ya BUMN pinter ya, dia mengikat kita, mau nggak kita di koperasi itu memakai dananya sama seperti dana KUR. KUR, betul. Nah, saya sampaikan di teman-teman ternyata mau. Tapi kami dengan cara sifatnya kelompok, tanggung renteng. Setelah kita dapat, saya minta poinnya ke Jiwasraya. Oke, kita win-win. Kami pakai dananya, berarti kawan-kawan mendapatkan pinjaman seperti dana KUR, tapi kami ada support ya, saya bilangin. Betul. Nah, ketika ada support, kami akan pakai logonya dimanapun ada kegiatan kami. Betul. Ada brandingnya juga sedikit di sini. Iya. Oke. Nah, alhamdulillah pada saat itu kami berangkat ada beberapa pameran keluar yang memang pemerintah waktu itu masih ada dana buana ke beberapa kota, ada ke Makassar, ya kemana-mana. Betul. Nah, alhamdulillah karena dulu di farmasi itu saya pegang Sumber Riau, jadi kalau kami di farmasi kan per 3 bulan ada meeting. Oke. Nah, jadi setiap kota-kota yang ada di Indonesia pasti saya punya teman kan, Betul. atau dokter yang saya bisa ingat. Betul. Nah, dari sana saya sampaikan karena mereka punya trust dengan saya, dia beli kan. Betul. Nah, jadi setiap kesehatan insya Allah sampai detik ini tetap beli. Kita beli dengan Ibu Hani Ya. ya. Nah, jadi Karena memang untuk link itu luar biasa ya. Linknya, itu nih. Ya Bang, itu ternyata link ini luar biasa ya. Link itu luar biasa. Jadi setelah kita tembus 2 tahun lunas pinjaman dengan Jiwasraya, Ya. dan beliau juga bankrupt, Ya. kami bekerja sama untuk mendapatkan link itu dari PNM. Nah, tapi tidak dana mekar karena awal keluar dana itu sekitar lebih kurang 800 juta. 800